Setan itu begitu. Waktu dia ajak kita bikin dosa, dia tawarkan yang indah-indah. Ayo selingkuh aja, ayo korupsi aja, ayo curi aja. Dia dorong. Pada waktu kita sudah masuk dan terjebak, kita ketahuan tertekan, kita datang kepada dia. Dia bilang, itu urusan lu. Lu mau mati, gak ada urusan sama gua. Itu setan. Makanya hati-hati, lebih baik ikut bisikan Roh Kudus daripada bisikan setan. Bisikan Roh Kudus tuh begini, kamu ikut aku, banyak yang ejek kau. Kamu ikut aku, tantangan banyak. Tapi kau dengar, di balik itu ada mujizat. Di balik itu ada kemuliaan. Itu Roh Kudus. Baik, puji Tuhan, shalom. Senang sekali ada di tengah Bapak Ibu terkasih untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain melalui ibadah raya pada saat ini. Ini ibadah raya yang ketiga. Wow, luar biasa antusias jemaat. Saya ibadah pagi di GPDI di Kota Palu, Jalan Gajah Mada. Ibadah berikut di GPDI Torsina. Dan ketiga di GPDI Ebenezer Palu. Sekarang ini anugerah Tuhan yang luar biasa. GPDI adalah salah satu mitra saya yang selalu mau menerima saya berkhotbah. Kalau saya ada di Indonesia atau di luar Indonesia, teman-teman dari GPDI adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu welcome. Dan itu luar biasa. Hamba-hamba Tuhan di GPDI selalu melihat kami sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan. Kami memegang firman Allah. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi yang paling penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, di hari Pentakosta yang diberkati ini, bersama semua orang percaya, di berbagai gereja, di berbagai sinode, di berbagai belahan bumi, semua gereja sedang berkhotbah tentang Roh Kudus. Maka saya pikir saya juga harus berkhotbah seputaran Roh Kudus. Di GPDI Gajah Mada saya khotbah Roh Kudus, di Torsina khotbah Roh Kudus, dan di sini juga hanya saja materinya berlain-lainan, ya. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Nah, sebelum kita baca, saya datang bersama istri dan tim kami dari Kupang. Yang diundang cuma saya dengan istri, tapi kedua saudara kami, mereka di sela-sela kesibukan pekerjaan bisnis usaha mereka mau mengikut kami dengan biaya sendiri. Ada istri saya, Mak, bisa berdiri untuk kita akrab dengan saudara-saudara di sini, ya. Ini kedua saudara saya, silakan. Ya, ini orang Kupang asli semua. Banyak orang pikir, oh kalau orang Kupang pasti hitam semua. Oh tidak juga. Di Kupang orang putih banyak sampai bosan lihat juga, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan firman Allah dan kita akan baca ketiga ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Tema yang saya angkat berdasarkan 3 ayat ini adalah dengan Roh Kudus kita mengasihi Tuhan sampai akhir. Sekali lagi, dengan Roh Kudus kita mengasihi Tuhan sampai akhir. Kalau bicara Tuhan mengasihi kita, itu tidak usah didikte lagi. Bukti kasih Tuhan itu terlalu banyak. Kita masih hela napas sampai hari ini, bukti kasih Tuhan. Amin. Kita tidak kekurangan makan, minum, pakai, itu bukti kasih Tuhan. Di batas akhir pergumulan kita, Allah selalu datang dengan kasih dan kuasanya, sehingga kita tegak berdiri, melihat bagaimana pencobaan-pencobaan yang kita alami, hanyalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, sehingga pada saat kita dicobai, Dia memberi jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya. Lalu kita bisa bersaksi di mana-mana. Itu pun bukti kasih Allah. Dan masih banyak bukti kasih Allah yang lain. Tapi yang terbesar adalah Dia memberikan Yesus bagi kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat hafalan anak sekolah minggu. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah puncak dari kasih Allah. Bahkan ada seorang bikin puisi, kurang lebih puisinya begini. Dia bilang, andai kata langit adalah kertas, lautan adalah tinta, semua pohon adalah pena, semua manusia yang pernah hidup adalah penulis, tetapi cerita tentang kasih tidak akan habis-habis. Amin, kekasih Tuhan. Kasih Allah terlalu luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan kasih Allah, kita sampai kehabisan kata-kata, hanya bisa menangis saja. Dan kita percaya bahwa Allah mengerti bahasa tetesan air mata. Jadi kasih Tuhan terlalu luar biasa. Tapi puji Tuhan, tema kita hari ini, kita tidak bicara lagi tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Tapi ada satu tuntutan dari Kristus supaya kita mengasihi Dia. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19, firman Allah berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, bicara tentang mengasihi Allah, Bapak Ibu jemaat terkasih, ini adalah satu keharusan yang luar biasa. Ayat 15 secara eksplisit dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa orang berkata, aku mengasihi Allah tapi tidak taat. Atau ada orang yang dia kelihatan taat tapi tidak mengasihi Allah. Saya contohkan. Paulus itu sebelum jadi Kristen, dia mantan Farisi. Itu sudah jelas ya. Pulang periksa sendiri Filipi pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6. Dia mantan Farisi. Dan Farisi itu kekasih-kekasih Allah adalah kelompok orang, ya, imam-imam ahli Taurat yang berusaha mentaati hukum Musa sampai detail-detailnya. Jadi soal ketaatan, jangan ragukan Paulus. Tapi pertanyaannya, apakah Paulus mengasihi Yesus? Tidak. Dia taat, tapi dia sangat benci Yesus. Bukankah ada kelompok orang yang mengaku beragama, menyembah Allah yang maha besar, tapi mendengar nama Yesus, bencinya minta ampun. Sampai ada statement, darah orang kafir itu halal. Mereka membunuh orang, tapi dikira mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Ada loh. Makanya dalam Yohanes 16, mulai ayat 1 sampai ayat 3,
Sebelum itu semua terjadi sampai hari ini, di mana ada orang-orang yang mengatasnamakan Allah tapi bunuh orang. Waktu bunuh orang, dia pikir dia sedang taat Allah atau mengasihi Allah. Sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah menubuatkannya dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3. Dengarkan ayat ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka dia sedang mengasihi Allah, taat Allah. Saudara, saya kalau khotbah selalu bukti data. Karena khotbah itu beritakan firman, bukan cerita nenek moyang saya dari NTT. Khotbah itu beritakan firman. Itu isi hati Tuhan tuh ini nih. Kejadian sampai Wahyu nih. Ini isi hati Tuhan. Ini ayat jelas. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Makanya Anda lihat kalau pernah dengar bom bunuh diri, mereka sangka itu buat kepada Allah. Benar. Mereka sangka mereka sedang mentaati Allah. Lalu ayat 3, Yesus tambahkan di sini. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak kenal Tuhan Allah. Di mulut bilang Allah Maha Besar. Padahal omong kosong, mereka ditipu setan. Makanya Anda jangan terkecoh dengan orang yang teriak Allah. Belum tentu dia mengasihi Allah. Bukankah akhir zaman ada banyak orang datang dan berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Pergi, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seruan seseorang bukan jaminan dia mengasihi Allah. Makanya ngomong tentang kasih ini detailnya dalam banget nih. Dalam banget. Tidak sesimpel seruan-seruan. Amin. Makanya Yesus berkata, jikalau engkau, if you love me, you keep my commandments. Kamu akan taat perintah-perintahku. Amin. Jadi ada orang taat tapi tanpa kasih. Sebaliknya, omong kosong juga orang bilang, aku mengasihi Allah, tapi tidak ada bukti ketaatan di hidup ini. Omong kosong, penipu. Amin. Kasih satu paket dengan ketaatan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Kita sudah dikasihi. Buktikanlah kasih kita dengan mentaati perintah Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Allah, tidak ada kata berat untuk mengasihi Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, kasih kepada Allah itu tidak berat. Perhatikan ayat ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yes. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Datang ibadah 3 kali, dia ikut ibadah 3-3 tidak berat. Doa puasa tidak berat. Ibadah memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus tidak berat. Doa puasa tidak berat. Amin. Gereja ini punya pelayanan misi keluar ke kampung-kampung. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan akan berkata, tidak berat. Beratnya di mana? Kalau sampai ada orang bilang berat, cintamu kepada Kristus dipertanyakan. Kok bisa kau menyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, tapi baru bantu gereja sedikit, ngomel-ngomel, sungut-sungut, cerita sana sini, engkau tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak kenal jemaat di sini, tapi yang saya percaya tidak ada khotbah kebetulan. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada khotbah kebetulan. Di gereja ini pelayan pasti punya aturan dong. Saya punya aturan. Tidak ikut ibadah tertentu, pelayan tidak boleh melayani. Kita harus disiplin. Ada di mimbar ini pekerjaan kudus.
Ini bukan mimbar. Aduh, banyak. Saudara percaya ada banyak orang lebih baik dari kita? Amin. Ini pekerjaan terhormat. Sebenarnya nggak usah pakai kita. Cukup Tuhan sendiri. Habis ini palu dilawat Allah. Amin. Tak usah pakai kita. Dia buka langit. Dia bateria dari atas. Mau bertobat atau saya injak satu-satu? Kan bisa aja. Ini orang NTT bawaannya mau injak ya. Kau mau bertobat atau saya injak kau satu-satu. Saya balik kalian macam gempa 2018. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Atau ya nggak usah Tuhan lah. Minimal pakai malaikat aja. Amin. Cukup pakai malaikat. Bayangkan. Choir malaikat semua. WL tadi itu malaikat. Jibrail. Pemusik malaikat semua. Aduh. Saya yakin bisa. Malaikat itu jangankan nyanyi. Baru hadir aja kita udah kaget. Baru hadir, belum ngapa-ngapain. Baru muncul. Sudah kincing-kincing kita di situ. Malaikat sayap besar. Makanya gembala-gembala lihat malaikat takut. Daniel lihat malaikat takut. Yohanes lihat malaikat tersungkur. Baru muncul. Belum nyanyi. Apalagi dia ngomong. Itu bergetar. Apalagi dia nyanyi. Darah Yesus berkuasa. Sebenarnya cukup pakai malaikat, pelayanan pasti jalan. Jadi, kalau Tuhan mau pakai kita, saya mau kasih tahu, ini pekerjaan terhormat. Ini pekerjaan terhormat. Makanya kita yang hadir dalam ibadah ini, melayani dalam ibadah ini. Dan nanti kalau saudara nonton di live streaming, Anda yang sedang di rumah, di gereja manapun Anda, jangan pernah hitung-hitungan untung berapa, rugi berapa saat engkau melayani Tuhan. Sebab orang yang melayani Tuhan, perintahnya tidak berat. Tidak berat. Bahkan dapat penghormatan surgawi. Makanya Yohanes 12 ayat 26, itu ayat bilang begini, perhatikan. Yohanes 12 ayat 26. Siapa melayani Tuhan Yesus, Bapa hormat dia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayananku pun akan berada. Terus. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Mungkin majelis daerah tidak puji kita. Mungkin majelis pusat tidak ada puji kita. Mungkin gembala namanya manusia terbatas. Dia lupa memberi pujian bagi Anda. Tapi anak-anak Tuhan sejati selalu mencari pujian dari Bapa di sorga. Orang yang suka cari pujian dari manusia tidak tahan uji. Tidak tahan banting. Pelayanan hanya berharap orang puji. Anda tidak tahan uji. Yang tahan uji siapa? Mereka yang dipuji Tuhan. Satu kali setan datang, Tuhan tanya, dari mana? Setan bilang jalan-jalan keliling dunia. Tuhan bilang, sudah lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang sejujur dia. Itu pujian dari Bapa loh. Kalau tetangga yang puji Anda, hati-hati. Itu biasanya mau pinjam uang. Serius, saya sudah kenal berapa kali. Jadi saudara, jangan terlalu senang dipuji orang. Wah, Bapak tambah cakep, Ibu tambah cantik. Badan Ibu, waduh, darah Yesus berkuasa. Ya, puji, pinjam uang. Iya toh. Ada yang dia tahu Bapak ini paling makan puji. Maka mau jam-jam makan siang dia datang. Puji, langsung Bapak bilang, Mama potong ayam. Nah, karena tangkap. Bapak kena prank di situ. Tapi ini Bapa di sorga yang puji Ayub di depan setan. Dan Anda sudah tahu cerita Ayub. Orang ini yang dipuji Allah memang tahan uji. Dan itu ada dasar kitab sucinya di perjanjian baru. Dalam 2 Korintus 10 ayat 17, 18. Ini ayat bila mau bermegah di dalam Tuhan. Karena orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. Perhatikan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yes. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji,
memuji, Bukan. melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat firman Allah. Orang yang dipuji Allah itu yang tanah uji. Makanya saya malas tuh dipuji-puji. Makanya khotbah saya tidak pernah aman. Khotbah saya tidak cari pujian orang benar-benar. Kalau bisa bikin tersinggung itu jauh lebih baik. Ya karena tidak bisa zaman sekarang kita sajikan bubur sun, bubur saring terus. Harus babi rica. Itu kuku sapi apa nih nama? Taledo. Hah? Taledo betul ya? Taledo Lombok tinggi. Itu baru enak. Kolesterol naik. Haleluya. Tambah duren Palu lagi, darah Yesus berkuasa. Itu kalau kurang hati-hati lebih cepat ketemu Bapa di surga. Kekasih Tuhan berarti mengasihi Tuhan tidak main-main. Makanya setelah Petrus dipulihkan, Tuhan tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Rabi-rabi Yahudi, para nabi, guru-guru, kalau tanya sesuatu atau memberi pernyataan atau pertanyaan sampai 3 kali, itu masalah serius. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus tanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Berarti urusan mengasihi Tuhan serius. Oh, pelayanan ini tidak mudah loh. Makanya saya sering ingatkan di mana-mana. Kalau baru dengar khotbah keras, gembala tegur, pemimpin youth tegur, pemimpin multimedia atau pemimpin musik tegur, Anda sudah tersinggung, Anda orang sombong yang tidak punya hati hamba. Engkau sebenarnya tidak cocok melayani. Engkau harus periksa hatimu dulu. Hanya orang yang bisa mengasihi Allah yang bisa tahan uji dalam pelayanan. Kedua, saudara kami ini ikut kami dari sejak dulu. Sudah tahu khotbahnya saya kayak apa. Yang dulu dari awal-awal mental. Maka saya sangat menghormati mereka yang walaupun sakit hati, tersinggung, tapi masih setia sampai hari ini. Karena mereka periksa-periksa, mau tersinggung apa? Ini khotbah sesuai firman, ada data ayatnya. Berarti yang bikin tersinggung bukan Bapak Gembala, yang bikin tersinggung Tuhan Yesus. Silakan kalau kau jago marah sendiri, dia tekan tombol di atas, putus di bawah. Kan tombol jantung kita semua ada di atas kan? Tendes di atas, putus di bawah. How about that? Macam-macam. Makanya saya lihat aja, oh luar biasa nih orang-orang. Ikut sampai sudah sekian belas tahun. Masih tetap setia, itu gak mudah loh. Daripada yang baru-baru datang langsung mau kelihatan sibuk. Baru kena 2-3 khotbah. Itu baru Kolose, belum masuk Habakuk. Belum masuk Titus itu. Ini eksposisi ngeri loh. 1 Petrus belum, 2 Petrus. Apalagi Wahyu, mati. Mati so pasti. Saudara, itu baru khotbah. Udah pada mental. Yang begitu saya coba ajak. Tidak mau. Kedua, tidak mau. Ketiga, tidak mau. Tidak akan ada ajakan lagi. Cukup bawa dalam doa. Karena kalau orang itu tidak mau, banyak orang lain yang mau dibentuk. Dan yang mau komitmen untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Pelayanan ini keras loh. Kalau kita memuji menyembah kayak tadi kan indah toh. Tapi ikut Tuhan sesungguhnya setelah pulang. Setelah pulang. Kalau di sini kita masih bisa lompat-lompat. Haleluya. Keluar dari itu pintu ada tulis dorong. Waktu Anda dorong dan keluar, setan setunggu kita. Benar, saya omong benar. Saya omong benar ini. Makanya saya pernah baca cerita di mana surgawi atau apa. Orang lagi KKR di lapangan terbuka. Waduh, heboh itu KKR. Setan dan malaikat nonton. Setan dan malaikat nonton. Setan ketawa olok itu KKR. Padahal KKR menurut ukuran kita, apalagi kita orang karismatik, saya kan GSJ.
karismatik banget nih. Gesya tuh, aduh, karismatik sekali. Ya kita kan paling happy kan, apalagi saya nih kalau nyanyi-nyanyi begitu kadang-kadang mau dance, mau hip hop, mau segala macam. Tapi lagu rohani. Setan ketawa, ejek, olok. Malaikat bingung. Malaikat bilang, Tan, setan. Tan, lu bukannya stres. Kalau lihat orang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, bertempik sorak kayak gitu. Lu bukannya galau kalau lihat orang-orang Kristen kayak gitu. Setan bilang begini, kat. Malaikat. Saya bilang sama kau ya, saya kenal mereka. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam pak kita. Mereka 2 jam dengan Tuhan Allah, lompat-lompat melayani. Setelah pulang, yang judi kembali judi, yang gosip kembali gosip, yang nonton film porno kembali nonton film porno, ya, yang utang lupa bayar, itu paling banyak. Sorry to say, aman. Makanya nggak segampang kita menjalankan liturgi ibadah. Tidak semudah itu. Itu tetap harus kencang, karena di sini kita diisi. Amin. Tapi waktu keluar, di sanalah ujian sesungguhnya. Kalau belum ada tantangan, semua bisa berkata seperti Petrus. Belum ada tantangan tuh GR, gede rasa. Belum ada tantangan kan? Yang lain goncang, saya tidak. Karena nggak ada masalah, makanya lu ngomong gede banget. Aku rela di penjara, aku rela mati. Kapan? Waktu suasana masih aman-aman saja. Pada waktu masuk pengujian sesungguhnya, tanya 3 kali, menyangkal 3 kali. Kalau ada jenis Petrus di sini, setelah ini kita foto bersama. Ya, kenang-kenangan. Inilah tante-tante Petrus. Inilah tante dan ponaan dan om-om Petrus di Kota Palu. Haleluya. Iya kan? 1 Korintus 11. Mulai ayat 2 Korintus 11. Mulai ayat 23. Ini satu bukti orang yang mengasihi Tuhan itu seperti ini kekasih Allah. Perhatikan ayat-ayat ini. Ini contoh orang yang mengasihi Allah. Tantangan mengerikan. Pengalaman pribadi Paulus. Yang Paulus diizinkan Tuhan tulis supaya menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita untuk hadapi kenyataan hidup di luar sana. Perhatikan 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara lihat ini pelayan model apa? Masuk penjara terus gara-gara Kristus. Diderah, disesa. Disesa itu pencambukan versi Yahudi 40 kurang 1, 39 kali. Kali 5. Kalau Paulus hidup sekarang dan Anda bilang Paulus bisa lihat bekas cambuk enggak? Nangis. Saudara nangis, hancur-hancur dia badan. Hancur itu pasti pada waktu sesi pencambukan. Carikan daging mentah. Muncrat kemana-mana. Itu baru hamba. Itu baru cinta Yesus. Jadi jangan baru gembala ngomong udah tersinggung. Sorry, itu Anda tidak cinta Tuhan. Dan kalau saya punya pelayanan. Jangan coba-coba yang bodoh-bodoh begitu ikut saya. Habis Pak. Ada pengusaha kaya di NTT, oh Pak kami mau gabung sama Pak. Saya bilang begini, tes dulu lah. Saya tidak langsung wow, ikan tongkol. No. Saya tidak yang terlalu suka cita yang gimana. Karena saya sudah lihat yang model begini banyak. 3 kali ibadah hilang sampai hari ini. Siapa mau cari buang-buang waktu? Karena bagi saya, jiwa bisa masuk gereja bukan saya, tapi Yesus yang tarik, Roh Kudus yang tarik, Bapa yang tarik. Ngapain repot-repot? Saya bilang tes dulu lah. Ya orang berduit nih kekayaan miliar-miliar. Khotbah model kayak saya begini, apa sanggup Bapak?
Makanya saya kasih ingat. Dan saya lihat memang sudah tidak datang lagi. Saya lihat 2 minggu, minggu ketiga sudah nggak ada. Oh sudahlah, jangan buang-buang waktu. Apalagi orang kalau masih punya kekayaan kan bisa rasa diri kuat. Nanti kalau sudah miskin rata tanah, nah itu menyembah kayak orang mau starter mobil. Yesus, haleluya, Yesus. Kayak starter nggak hidup-hidup. Nah, itu masalah sudah banyak. Tanda itu beban berat. Itu. Kau sampai Kekasih Tuhan. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itu yang saya maksudkan tadi. 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Anda lihat itu. Tapi Paulus tidak tinggalkan Tuhan. Maka di 28 dia bilang, saya tidak sebut banyak lagi. Tapi urusanku hanya jaga jemaat Allah atau jaga domba-domba Tuhan. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu, ini contoh orang mengasihi Allah. Berat? Iya. Iya. Karena Tuhan Yesus sudah tahu berat. Makanya setelah dia bicara di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Lalu supaya kita kuat, dia janji ayat 16. Kamu tenang, saya kirim penolong. Yaitu roh kebenaran. Karena kalau tantangan model begini tanpa Roh Kudus gak ada kita yang bisa. Saya juga gak bisa. Saya mau khotbah hafal ayat penafsiran Yunani, Ibrani, komentar para teolog. Saya copot sana, copot sini, bisa banget kalau saya ngajar. Tapi persoalannya, tantangan-tantangan di luar sana juga tidak sesimpel mengutip ayat. Anda dan saya tidak bisa apa-apa. Makanya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa, dia kasih penolong buat kamu. Karena mengasihi Tuhan di tengah dunia yang jahat ini tidak mudah. Kita butuh penolong. Bicara penolong yang dimaksudkan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 sudah jelas. Itu roh kebenaran. Tapi saya soroti kata penolongnya. Penolong sudah jelas ya, kita sudah dengar khotbah ini setiap tahun kalau hari Pentakosta. Penolong dia pakai kata parakletos. Dipakai di dalam perjanjian baru cuma 5 kali. Artinya berbeda-beda. Selain penolong, dia juga bisa berarti pembela. Dia juga bisa berarti penghibur. Saya soroti tentang pembela. Roh Kudus itu pembela bagi kita. Kapan dia bela kita? Saat dunia mengejek kita. Saat dunia menghina kita. Saat dunia mengancam nyawa kita. Saat kita diperhadapkan kepada pengadilan. Tuhan bilang apa? Kamu jangan takut. Pada saat itu roh Bapamu akan bicara dari dalam dirimu. Sehingga engkau tahu jawaban apa yang engkau akan beri. Kadang-kadang kita juga berhadapan dengan orang-orang di luar sana yang bertanya tentang agama kita. Orang yang mengasihi Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan beri kemampuan kita menjawab. Saya sebagai pengkhotbah juga melayani tanya jawab. Saya kadang-kadang dapat pertanyaan-pertanyaan sulit. Tapi pada saat yang sama, roh bekerja. Saya bukan tidak belajar. Tapi daya tampung kita ini kan tidak sempurna. Butuh Roh Kudus yang mengingatkan kembali. Sehingga kita bisa menjawab dengan baik. Saya pernah undang di Polda. Pembicara pengganti. Di awal-awal saya melayani. Selesai sekolah teologi. Lalu pembicaranya berhalangan, mereka telepon, adik bisa khotbah kah? Bisa. Sudah sampai ibadah sudah memulai, baru pengurus bilang,
Adik, ini bukan hanya khotbah. Habis khotbah langsung tanya jawab. Polisi-polisi semua. Itu pertanyaan menjebak. Tapi Roh Kudus bantu saya. Saya jawab, saya rasa itu Roh Kudus. Kalau berdasarkan kemampuan saya, pas-pasan. Roh Kudus bantu jawab langsung sampai semua diberkati. Dan dari antara mereka yang ada, sekarang banyak yang jadi jemaat. Karena jawaban itu. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati, dia membela kita dari situ. Lalu dia membela kita dari apa? Bukan dari ejekan alat-alat setan itu saja, tapi dari setannya sendiri. Setan itu bahasa Yunaninya diabolos. Diabolos itu berarti pendakwa atau penuduh. Di hadapan Allah, dia menuduh kita, mendakwa kita. Seperti setan di hadapan Allah bilang begini tentang Ayub. Ayub itu takut akan engkau karena dia diberkati. Coba angkat itu pagar Allah, dia bakalan kutuk engkau Tuhan. Setan begitu. Dia suka mendakwa kita di hadapan Allah. Atau dia menjelek-jelekan Allah di hadapan manusia. Datang kepada Hawa, dia bilang, Tuhan bilang apa? Kamu makan buah ini kamu tidak mati. Omong kosong. Makan aja. Itu setan tuh. Jadi setan tuh di depan A dia jelekan B. Di depan B dia jelekan A. Kalau di ruangan ini ada yang model begitu, anak setan. Yang paling bungsu, yang paling bungsu. Yang paling bungsu aja udah kayak begitu, apalagi kakak nomor 2. Ada tidak orang Kristen model begitu? Adu domba, divide et impera. Itu kan metode Belanda kan? Sebelum Belanda pakai itu, setan sudah pakai. Jadi saudara yang pakai itu, di depan orang, saudara puji-puji dia, di belakang dia, saudara jelekan dia. Di belakang itu lagi saudara jelekan orang ini. Seperti pisau silet. Dia hantam sana, hantam sini. Mata 2. Itu setan. Kalau anak Tuhan tidak begitu, di depan-depan dia hantam. Karena dia pegang prinsip, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersebut. Bukan omong yang menjatuhkan, omong straight to the point. Amin. Dia tidak pakai putar sana, putar sini. Bang! Mutar-mutar capek, ini waktu tidak banyak. Putar-putar apa? Hantam. Amin Bapak Ibu. Iyo. Iya jangan putar-putar. Kalau setan suka putar-putar, anak Tuhan tidak. Kalau ada orang si tukang bersinah, dia bilang bertobat kau. Sudah ada suami masih WhatsApp sama laki orang. Baru panggil lagi beb. Ya. Bebab, bebab. Amin. Iya mesti tegas itu. Kalau ada majelis atau pengurus gereja yang hitung kolete, cabut-cabut perpuluhan isi di amplop, kau hati-hati. Kau makan itu uang bisa jadi tumor. Sorry to say, hati-hati kau. Hitung-hitung kolete, dia pikir ini berkat di hari Minggu. Dia langsung ambil sebagian, terima kasih Tuhan buat waktu yang terbaik ini. Hello. Mata gembala terbatas, ibu gembala juga terbatas. Tapi mata Yesus Kristus ada di mana-mana, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Jangan sembarangan. Amin. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, setan itu mutar banget. Ngomongnya sana sini gak jelas. Kita bang, hantam langsung. Itu lebih baik daripada putar-putar. Setan suka mendakwa kita juga di hati kita sendiri. Terkhusus kita yang sudah bertobat. Apalagi kita lagi saat teduh, lagi baca Alkitab, lagi doa. Aduh, itu setan mulai masuk. Pembohong kau, omong kosong kau, munafik kau. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus. Sekalipun kita sudah bertobat loh. Sekalipun kita sudah mengaku dosa. Tapi setan justru kita mengaku dosa, itu dakwaannya lebih ngeri. Dan untuk kasus tertentu, orang bisa bunuh diri gara-gara kasus ini. Bapak Ibu jangan salah, Yudas itu mengaku dosa loh. Yudas sudah mengaku salah, tetapi setan dakwa, akhirnya bunuh diri.
Di mana bukti bahwa Yudas itu sudah mengaku salah? Dalam Matius pasal 27. Mulai ayat 3, Yudas sudah mengaku. Tapi kenapa dia bunuh diri? Sekalipun tidak tertulis, tapi kita tahu cara kerja setan. Dia dakwah terus, dia dakwah, pembohong, bunuh diri kau, bunuh diri, kau tidak layak, kau tidak layak, kau tidak diterima lagi, kau tidak diterima. Dia akan menimbulkan rasa bersalah yang semakin menjadi-jadi. Dan pada titik terparah, orang bisa bunuh diri. Baca ini ayat. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Menyesallah ia. Saudara yang sudah menyesal, Anda jangan pikir Anda menyesal lalu setan berhenti kerja. Tidak, dia hantam kau terus, dia hantam saya terus. Tanpa Roh Kudus kita bisa bernasib seperti Yudas. 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Anda lihat setan di situ? Setan diwakilkan oleh siapa? Imam-imam ini. Setan itu begitu. Waktu dia ajak kita bikin dosa, dia tawarkan yang indah-indah. Ayo selingkuh aja, ayo korupsi aja, ayo curi aja. Dia dorong. Pada waktu kita sudah masuk dan terjebak, kita ketahuan tertekan, kita datang kepada dia. Dia bilang, itu urusan lu. Lu mau mati. Gak ada urusan sama gua. Itu setan. Makanya hati-hati. Lebih baik ikut bisikan Roh Kudus daripada bisikan setan. Bisikan Roh Kudus itu begini. Kamu ikut aku, banyak yang ejek kau. Kamu ikut aku, tantangan banyak. Tapi kau dengar, di balik itu ada mujizat. Di balik itu ada kemuliaan. Itu Roh Kudus. Ujung-ujung apa ayat 5? Perhatikan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Setan dakwah. Ibu, Roh Kudus pembela kita. Dia lawyer kita. Dia pengacara kita. Itu Parakletos. Parakletos bukannya arti penolong. Dia lawyer. Anda butuh pembela. Amin, kekasih Allah. Maka orang yang melekat sama Roh Kudus, ketika Anda sudah minta ampun, dia masih dakwah. Roh Kudus akan bilang, tidak, kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu arti lain dari Parakletos adalah penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Hibur kita kapan? 2 persoalan. Yang pertama, hibur kita dalam penderitaan kita. Seperti kasus Paulus tadi, itu kita butuh penghiburan loh. Kita dihina, diejek, diolok, digosipin sana sini, mau dibunuh, mau dilemparin, mau ditembak. Tapi Roh Kudus akan hibur kita. Jangan takut anakku, aku bersama engkau. Manusia hanya bisa bunuh tubuh, tapi tidak bisa bunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh sekaligus. Jangan takut, aku di pihak kamu. Kamu lebih dari pemenang. Itu Roh Kudus tuh. Yang kedua, dia menghibur kita pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku dosa kita. Setan, kalau kita mengaku dosa, dia tetap dakwah, bohong, tipu. Kau tidak diterima, kau doa sampai mati pun kau begitu-begitu terus. Kau suami buruk, kamu istri buruk, kamu pemuda yang madesu, masa depan suram. Kamu tidak jelas, kamu pendeta buruk, kamu ibu gembala buruk, kamu anak pendeta buruk. Itu setan tuh. Tapi Roh Kudus tidak. Saat Anda minta ampun, betul-betul mengaku dosa, seturut 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tidak ada yang tersisa. Roh Kudus akan kasih tahu, jangan percaya setan sayang, kamu benar-benar diampuni. Amin. Tapi memang perlu saya tekankan seputaran ini. Penghiburan Roh Kudus ini tidak berlaku bagi orang-orang yang
pertama, berusaha menutup-nutupi dosa. Ini penghiburan tidak berlaku. Dia hanya berlaku bagi yang mengaku. Kan banyak orang sudah berdosa, tapi menutup-nutupi. Seperti Kain. Tuhan tanya, di mana Habel? Dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Dosa itu, cara kerja dosa. Dosa beranak cucu dosa. Dosa Kain itu apa? Yang pertama panas hati atau iri hati. Kalau sudah ada dosa ini tidak dibereskan, dia muncul dosa kedua. Dosa kedua apa? Tidak peduli firman. Saudara yang datang dengan panas hati, mau pengkhotbah dari langit pun, khotbah gak bakalan masuk. Apalagi dari NTT. Yang pertama panas hati tidak beres, pasti firman tidak masuk. Yang ketiga, langsung niat membunuh dan akhirnya membunuh. Yang keempat, Tuhan tanya dia tipu. Dosa melahirkan dosa. Nah, untuk kasus kayak begini, Roh Kudus tidak berlaku. Karena engkau berusaha menutup-nutupi dosamu. Yang kedua, penghiburan Roh Kudus saat kita urusan dalam pengakuan dosa tidak berlaku bagi yang sudah bikin dosa, tapi cari kambing hitam. Kenapa selingkuh, Pak? Sebenarnya saya nggak mau selingkuh, tapi istri saya. Ini tidak berlaku bagi Anda. Kalau kau sudah selingkuh atau bersinah, tak usah omong macam-macam. Saya memang gatal Tuhan, gitu. Kau putar-putar lagi, kau gatal. Amin. Tahu saya bilang, Tuhan ini istri yang salah, daster tidak ganti-ganti. Oh, kamu gatal, tak usah omong banyak. Amin. Buat yang gatal, setelah ini kita foto bersama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tidak berlaku. Amin. Sudah jatuh dalam dosa, jangan bilang, aduh saya ini sebenarnya tidak jatuh, tapi ini roh persinahan. Jangan. Lihat Adam dan Hawa. Tuhan tanya, Adam, kenapa kok bisa begini? Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang suruh aku makan, makanya aku makan. Padahal Tuhan tidak mau dengar itu. Tuhan mau tuh kau dengar dari Adam. Tuhan, aku kepala keluarga gagal. Gitu dong. Ini lempar ke istri. Tuhan pikir, ini saya pakai konteks saya ya sebagai manusia, antropopati. Menggambarkan Tuhan dengan perasaan kita gitu loh. Kan banyak di Alkitab antropomorfis atau antropopati, istilah ilmu tafsir. Saudara, mungkin Tuhan pikir ya sudah, kalau suami tidak ngaku coba tanya istri. Hawa, kenapa begini? Ini binatang, ular maksudnya. Jangan tunjuk ke suami bilang binatang loh. Ini binatang, jangan. Ke kanan ya. Dan suami dia. Binatang ini, ular ini, dia yang goda. Tuhan bilang, aduh ini tidak usah tanya ular lagi. Kalau tanya ular panjang urusannya. Kitab Kejadian, dengar. Kejadian itu 50 pasal loh. Kalau Tuhan tanya ular bisa jadi 150 pasal. 100 pasalnya tuding menuding. Ular akan bilang, siapa suruh ngana mau buka celapa kita? Kan ular juga punya alasan. Kamu kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masa sama ular kayak saya kau tertipu? Salah lulah. Repot. Tanya lagi, lempar lagi. Roh Kudus tidak berlaku bagi orang begini. Roh Kudus hanya berlaku kepada Tuhan. Hamba salah Tuhan. Hamba suami gagal. Hamba istri gagal Tuhan. Hamba anak muda gagal Tuhan. Jangan cari kesalahan papa dan mamamu orang muda. Jangan terlalu banyak cari kesalahan suamimu, hai ibu-ibu. Jangan terlalu banyak cari kesalahan istrimu. Tunduk di hadapan Tuhan. Tersungkur dan berkata, aku butuh engkau. Di sini Roh Kudus bekerja maksimal. Dia hibur kita, dia hibur dan kuatkan kita. Dan yang berikut. Penghiburan itu tidak berlaku bagi Anda yang meremehkan dosa. Kan cuma tipu dikit. Oh, tidak bisa. Jangan coba meremehkan. Allah bisa karena biasa. Kita kan masih di dunia, minum-minum sedikit lah. Hati-hati. Tidak ada perokok yang tiba-tiba merokok tuh langsung 1 bungkus, 2 bungkus. Itu coba-coba. Pelan. Nanti minggu mulai asap bulat. Itu mulainya dari apa?
tiup tidak jalan. Itu. Kayak bodoh-bodoh begitu. Itu hari pertama. Masa minggu kedua sudah mulai asap pula. 2 bulan asapnya salib. Jangan deh. Anak-anak muda tanya saya, boleh tato enggak Pak? Dikit aja. Tato itu juga ketagihan loh. Awalnya cuma tato salib kecil. Lama-lama di sini kantor BPD. Ya. Di sini kantor wali kota Palu. Di belakang tuh peta Sulawesi. Awalnya cuma salib kecil. Tato tuh ketagihan. Minum dikit-dikit, betul ada alasan kesehatan. Paulus bilang sama Timotius, tambahkan sedikit anggur, jangan minum air saja. Tapi harus bedakan minum sedikit-sedikit dengan sedikit-sedikit minum. Ada yang bukan minum sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Habis ini ketagihan. Minum sedikit-sedikit. Jangan sedikit-sedikit minum. Amin. Terbiasa tidak transparan dengan pasangan. Biasalah istri kan dikuasai Roh Kudus. Jangan, harus transparan suami istri. Amin. Ada suami itu yang pakai paspor atau apa di handphone. Itu istri tekan sampai kiamat tidak bisa terbuka. Tidak bisa kebuka. Satu kali ada seorang ibu kuat doa, tapi suaminya kuat dosa ya. Istri kuat doa, suami kuat dosa. Istri mencurigai, ini ada yang tidak beres dengan suami saya. Tapi entah bagaimana, sejak pacaran dan menikah, mereka sudah punya komitmen. Handphone jangan sentuh. Loh. Ini menikah model apa? Menikah itu, Adam dan Hawa ketemu, mereka telanjang. Telanjang itu pesannya sekarang transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Kita bukan lagi 2, tapi 1. Tapi karena istrinya kuat doa, habis doa tuh dia tes, coret-coret aja, tidak jadi. Satu kali saya percaya itu pertolongan Tuhan. Dia terbuka. Dia sendiri lupa, tadi cek apa ya. Tapi dia jaga jangan tertutup. Dia jaga jangan tertutup. Dia periksa WhatsApp-nya. Waduh. Suaminya WhatsApp sama perempuan lain. Itu tas yang baru saya udah kirim loh. Bayangkan, tas harga mahal, jutaan. Buat istrinya yang 400.000. Itu kalau yang gantung bahu kanan. Maksudnya terlalu berat. Terlalu berat. Bahannya itu kayaknya besi cor itu loh. Bukan besi biasa, besi untuk tiang gereja. Kita harus transparan. Aman. Anak muda jangan remehkan dosa. Pelayan-pelayan muda yang belum menikah khususnya, pacaran, jaga kekudusan. Amin. Pacaran di pelayanan, aman. Jangan dibawa pohon-pohon rindang, gempa datang. Gempa datang tanah balai dengan pohon-pohon. Jangan, ya. Teladani Yusuf. Sekalipun digoda oleh istri Potifar. Dosa itu terjadi karena 3 hal. Kesempatan, kemauan, kemampuan. Salah satu tidak ada, tidak jadi. Ada kesempatan, ada kemampuan, tidak ada kemauan, tidak jadi. Ada kemampuan, ada kemauan, tidak ada kesempatan, tidak jadi. Pokoknya kalau salah satu tidak ada, tidak jadi. Yusuf sendiri-sendiri dengan istri Potifar. Tiap kali Yusuf lewat, istri Potifar panggil, Ucup. Ini manja banget. Waduh, ini bikin sum-sum. Ini sum-sum kuku sapi. Ucup, godain tante dong. Ucup bilang, siapa mau urusan sama barang museum? Ini kan seoma-oma dia. Gaya Yusuf, lari keluar. Sama anak-anak muda, banyak tidak lari keluar, diajak malah lari di tempat. Ini namanya pemanasan. Adek tunggu ya, kakak. Saudara, anak Tuhan tidak begitu. Kasih Tuhan terus sampai akhir. Roh Kudus bersama kita. Beri tepuk tangan yang meriah.
Haleluya. Saya selesai. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus memberkati.